Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tikva Dafar Tevila Situmeang, mahasiswa STFT Jakarta dari kelas Islamologi. Saat ini saya akan mencoba untuk menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Farid untuk menyelesaikan UAS Islamologi. Soal pertama terkait kesan dan pesan selama pembelajaran Islamologi adalah banyak yang dapat dipelajari dari kelas tersebut, mulai dari historikanya, isu lingkungan, pengenalan kitab sucinya, dan lain-lain. Selain itu, dalam kelas juga diperkenalkan mengenai film tentang Nabi Muhammad dengan judul film The Messengers of God. Selain itu, dosen pada mata kuliah ini pun juga sangat asyik dan menyenangkan, sebab Pak Farid mampu menjelaskan mengenai Islam dengan cara yang menarik dan unik, mulai dari karya-karya tulisan yang dibuat, penjelasan di kelas yang melibatkan pergerakan Islam, dan juga informasi menarik mengenai gerakan Muhammadiyah dan NU. Penjelasan dari Pak Farid sendiri juga memberitahukan kepada saya bahwa Islam sangatlah kompleks. Ini adalah bentuk pengetahuan baru yang menarik bagi saya, sebab di tengah kerukunan masyarakat, semua orang ditantang untuk hidup bersama tanpa pandang bulu. Pesan saya bagi kelas ini adalah pembelajaran yang diajarkan sangat menarik, dan menurut saya pembelajaran ini harus dipertahankan agar semua teolog yang hendak mengenal Allah juga paham dengan konteks Islam mulai dari dulu, sekarang, hingga masa depan nantinya. Untuk soal kedua mengenai pelajaran yang paling penting adalah mengenai Islam dan lingkungan hidup. Tentu ini adalah pembahasan umum yang biasa menjadi perbincangan di mana-mana. Namun, pembahasan ini adalah yang paling penting menurut saya ketika saya melihat kondisi di Jakarta saat ini. Dalam pemaparan yang diberikan oleh kelompok sebelumnya pun menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan nilai ekologis yang telah ditetapkan, mulai dari penanaman pohon, pengurangan penggunaan bahan bakar, dan lain-lain. Bahkan salah satu masjid di tempat saya juga telah melaksanakan gerakan ini untuk membuat beberapa lahan menjadi lebih asri dengan pohon-pohon yang ditumbuhkan. Gerakan ini pun bagi saya sangat penting dan relevansinya sangat mendalam, mengingat bahwa Indonesia kini sedang mengalami iklim-iklim yang mudah panas. Untuk soal yang ketiga, mengenai gerakan lingkungan, seperti yang saya bahas sebelumnya, Islam sangat menekankan nilai keekologisan mereka, sebab mereka juga mempercayai bahwa alam ini adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh digunakan secara sembarang, sehingga menjaganya adalah pilihan yang sangat tepat. Gereja asal saya juga kini telah menjalankan aksi gotong royong setiap bulannya di area sekeliling gereja untuk mencegah kerusakan alam sekitarnya, seperti membersihkan halaman, mencabut rumput-rumput liar, membersihkan selokan agar saluran air menjadi lebih lancar. Aksi ini telah dilaksanakan sejak lama, sehingga para jemaat dari gereja saya juga menjadi sukacita dalam melaksanakan aksi tersebut. Dalam Alkitab pun juga dijelaskan bahwa untuk bijaksana dalam menjaga keseimbangan alam, sehingga dasar Alkitabiah ini cukup penting dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Untuk soal keempat, mengenai ajaran untuk mengatasi krisis iklim. Terakhir kali saya pernah mewawancarai salah satu guru SMA saya, dan saya bertanya mengenai penggunaan zakat dan infak. Ternyata selain menjadi kewajiban, ternyata mereka mengatakan bahwa membayar zakat dan infak juga dapat membantu dalam mengatasi krisis iklim. Uang tersebut digunakan dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan telah terjadi di beberapa lokasi seperti hutan-hutan dan juga pembersihan di sekitar masjid. Pada gereja kami melandaskan pengajaran cinta kasih Allah sebagai mediator dalam melaksanakan kebersihan lingkungan dalam mengatasi krisis iklim. Gereja saya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, juga telah melaksanakan hal-hal tersebut demi menanggulangi krisis iklim yang terjadi saat ini. Lalu untuk soal yang terakhir, yaitu mengenai relasi Islam dan Kristen. Menurut saya relasi ini sejalan dengan prinsip GCBS oleh STFT Jakarta. GCBS sendiri menekankan mengenai pentingnya kolaborasi dalam penanganan kerusakan lingkungan dan juga mementingkan habituasi keberlangsungan hidup. Habituasi ini adalah jalan bersama dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan juga krisis alam. Namun, sayangnya dalam kota asal saya masih sedikit dilakukan kerjasama yang kuat. Hanya terlihat ketika meminta pertolongan dalam membersihkan area kuburan saja. Menurut saya, gereja dan masjid harus memiliki program kerjasama
dalam mempertahankan kehidupan lingkungan yang sehat dan menjaga kerukunan antar agama. Ini dapat menjadi permulaan habituasi bagi masyarakat setempat tidak hanya mengenai lingkungan, tapi juga dapat menjadi bentuk toleransi antar agama. Sekian dari penjelasan dan jawaban saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dalam proses mata kuliah ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.